Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Create Up dan kembali bergabung rekan Keisha 7. Ya Wiki, di segmen kali ini kita akan membahas satu tema menarik, yakni aktivitas pendidikan lebih efisien dengan aplikasi pembelajaran digital. Dan sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Pak Yehezkiel Panji, CEO dan founder PT Bakti Nusantara Siswa Media. Apa kabar Pak Yehezkiel? Halo, apa kabar? Kabar baik, terima kasih sudah Ya, bergabung halo, apa bersama kabar? kami. Ya. Baik Pak Yehezkiel, ini bicara Terima kasih. mengenai digitalisasi pendidikan, mengapa ini perlu dilakukan belakangan ini Pak? Iya, seperti kita ketahui ya, di dunia pendidikan sekarang, guru dan siswa itu ada gap digitalisasi di mana siswa rata-rata kita tahu mereka Gen Z dan Gen Alpha ya. Tetapi pendidik itu rata-rata mereka bahkan ada yang baby boomers, ada yang masih Gen X. Jadi penerapan digitalisasi itu masih kadang ada bottleneck di sana. Jadi kita butuh untuk digitalisasi karena memang mereka sudah terbiasa dengan Baik, digitalisasi. artinya memang perlu bahkan dilakukan akselerasi digitalisasi untuk pendidikan di Indonesia karena Gen Z-nya sendiri sudah sangat melek terhadap teknologi dan ada baiknya dunia pendidikan mengimbangi itu gitu ya. Kalau Betul begitu sekali. kemudian tantangan sekolah sendiri saat melakukan digitalisasi seperti apa Pak Yehezkiel? Ya, seperti saya ungkapkan tadi, tantangannya sangat berat di mana mereka belum rata-rata sekolah mereka belum begitu aware terhadap digitalisasi. Jadi banyak yang menganggap segala implementasi untuk aplikasi itu sangat susah. Selain itu juga banyak sekali bad experience dari mereka, di mana mereka melakukan implementasi digitalisasi dengan setengah-setengah. Dengan experience yang aplikasinya ternyata nge-lag, lemot, dan lain sebagainya, kemudian support yang kurang maksimal, itu membuat bad experience ke mereka dan mereka enggan untuk melakukan digitalisasi. Karena kelancaran aktivitas sekolah gitu ataupun belajar mengajar menjadi terganggu gitu ya. Lalu solusi apa yang ditawarkan oleh siswa media betul. sendiri? Ya, kami mencoba membantu bersama yayasan dan sekolah bukan hanya sekedar aplikasi tetapi tim yang suportif dan visi yang sama, di mana kita membantu mulai dari pembelajaran di classroom sampai ke sekolah sampai ke pengelolaan yayasan. Jadi ada 3 level yang kita bantu. Jadi bukan hanya solusi akan LMS saja atau pembelajaran digital atau offline, tapi juga fungsi pembayaran, fungsi administrasi keuangan sampai ke tingkat yayasan. Jadi yayasan sangat mudah memanage banyak sekolah di bawahnya. Oke, tadi disebutkan mungkin dari layer-layernya ya Pak Yehezkiel. Kalau mungkin produknya secara spesifik layanan apa yang kemudian diberikan dan sejauh ini sudah berapa lama ya ini diimplementasikan di sekolah-sekolah maupun yayasan tadi? Halo Pak Yehezkiel. Ya, nampaknya kita mengalami kendala komunikasi dengan Pak Yehezkiel dan berusaha kita akan jeda sejenak, usai jeda berikut kita akan lanjutkan, tetap bersama kami. Kami masih berbincang bersama Pak Yehezkiel Panji, CEO dan juga founder PT Bakti Nusantara Siswa Media. Ya, pengalamannya terkait dengan digitalisasi pendidikan sudah berapa lama dan apa suka dukanya mengimplementasikan digitalisasi di sekolah, Pak Yehezkiel? Ya, kita sudah sejak sebelum pandemi, Mas. Ya. Jadi dari 2019, waktu itu kita juga menggali dari berbagai narasumber, mulai dari webinar dan bahkan sampai ke Pusdatin, ke Kemendikbud. Dan di sana kita juga mencoba mengimplementasikan ke sekolah-sekolah yang di daerah 3T, di mana sinyal internet sangat kecil. Kendala banyak sekali memang, tetapi uniknya di daerah-daerah yang terpencil itu mereka memiliki semangat yang jauh lebih kuat dalam melakukan digitalisasi. Dan
Oke, sudah masuk radar Kemendikbud dan sudah ke sekolah-sekolah yang di 3T ya Pak ya, yang memang challenge-nya Ya, dari betul segi sekali. infrastruktur untuk telekomunikasi Ya. juga masih kurang. Sejauh ini layanan yang diberikan secara spesifik seperti apa Pak Yehezkiel, dan sambutan dari sekolah-sekolah sejauh ini seperti apa? Ya, saat ini kita memberikan layanan penuh ya, mulai dari aplikasi pembelajaran sehari-hari menggunakan AI. Jadi dari ujian, tugas, absensi, dan berbagai macam fasilitas untuk pembelajaran biasa. Kemudian ke pengelolaan sekolahnya kami juga ada, mulai dari pembayaran, website sekolah, website yayasan, hingga ke pengelolaan akuntansi di yayasan. Jadi semuanya terintegrasi dengan penuh dan sangat baik di sana. Dan respon dari mereka cukup baik, cukup bagus, karena support system dari tim kami juga sangat kuat. Jadi mereka sangat terbantu. Jadi bukan hanya solusi di sisi aplikasi, tetapi juga support system dan experience yang kami coba bangun di sini. Oh, ini seperti LSM ya Wiki ya, Learning Management System ya Pak Yehezkiel ya? LMS, bukan hanya LMS, tapi juga SMS-nya. Jadi School Management System and Learning Management System. Lalu seperti apa model bisnis dari Siswa Media sendiri Pak Yehezkiel? Cari cuannya gimana? Iya, model bisnis kami, jujur kami memang menggunakan model B2B dengan fokus pivot kami adalah yayasan. Jadi stakeholder utama kami yang kami pegang adalah yayasan, karena yayasan memiliki kompleksitas dan kepentingan yang lebih jauh lagi, bukan hanya sekedar sekolah. Karena saat ini bukan hanya kebutuhan online saja, tetapi juga kebutuhan untuk offline. Jadi kami akomodir keduanya, baik itu online maupun pendidikan offline yang dikelola di dalam satu yayasan. Baik. Ini sudah berapa sekolah Pak Yehezkiel yang kemudian di-provide oleh Siswa Media dengan layanannya, dan kedepannya ada target berapa banyak lagi sekolah yang ditargetkan untuk digitalisasi? Ya, oke. Untuk sekolah saat ini kami memang fokusnya ke yayasan, jadi kalau jumlah sekolah sekitar lebih dari 100-an, tetapi untuk target kami tidak akan terlalu besar, karena memang fokus kami adalah membuat experience yang ultimate experience dari masing-masing yayasan. Fokus kami untuk di tahun ini kurang lebih ada 10 yayasan untuk kami targetkan bisa kami implementasikan dengan baik. Jadi bukan hanya sekedar memakai aplikasi, tetapi sekolah juga bisa tumbuh bersama kami. Itu target kami, bukan hanya secara mengimplementasikan sistem. ya, secara tidak langsung Anda juga menjelaskan keberlanjutan dari bisnis Siswa Media pasca pandemi, karena kalau kita ngomongin soal digitalisasi pendidikan, belajar jarak jauh itu kemudian adalah satu metode belajar mengajar yang dibutuhkan pada saat pandemi. Tapi kemudian Anda tadi menjelaskan bahwa memang setelah pandemi secara bisnis pun Siswa Media masih berlanjut gitu ya. Oke, bicara mengenai target Siswa Media dalam jangka panjang apa saja Pak Yehezkiel? Ya, target kami sebetulnya membuat sinergi dengan stakeholder pendidikan, membuat sinergi yang manis, jadi kita bisa menjadi satu solusi yang dependable. Kita menjadi satu solusi yang bisa diandalkan bagi mereka, dan mereka bisa bertumbuh, bergerak, menggali potensi maksimal, baik dari guru maupun siswa, untuk menuju persaingan dan pendidikan global seperti itu, karena persaingan sekarang sudah sangat ketat. Jadi kalau memang tidak terarah dengan baik dan tidak menggunakan digitalisasi, kita akan terseok-seok. Baik. Terima kasih Pak Yehezkiel, sukses untuk Siswa Media ke depannya. Baik, sampai jumpa, sehat selalu. Dan kita sebelum akhiri kebersamaan kita, pemirsa, ada beberapa data terkait dengan pergerakan dari IHSG dari pembukaan sesi 1 hingga saat ini dapat Anda saksikan di layar televisi melalui RTI ya. Oke, sejauh ini IHSG berada di level 7.421,741, menguat 0,54%, dan saham yang masuk ke dalam jajaran top gainers diantaranya adalah ada SSIA, CNMA, TINS, SMBR, KRAS, SAIDM, Skyfilm,
TPIA dan NCKL. Dari jajaran top losers ada ADMR, Ali, Maya, Buka, Bumi, RSCH, Entel, Doit, Dewi, dan juga Elsa. Baik, pemirsa 90 menit sudah kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Ya, semoga pembahasan ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Saya Kesi 7, sampai jumpa.